Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Safira dengan NIM 230306054 dari Prodi Peternakan B, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat, yang dimana ini merupakan mata kuliah biokimia, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Insinyur Penny Patriani, SPTMP IPM ASEAN. Nah, video selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelum kita masuk ke dalam metabolisme karbohidrat, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa sih itu karbohidrat dan apa sih metabolisme. Di sini saya akan memberi sedikit ringkasan tentang karbohidrat dan metabolisme. Karbohidrat itu merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen dalam alam. Nah, karbohidrat itu sebenarnya merupakan senyawa organik. Senyawa organik yang dimaksud di sini yaitu senyawa organik yang fungsi utamanya di dalam tubuh manusia adalah sebagai penyedia energi utama dalam fase fisiologis. Nah, karbohidrat itu biasa disebut dengan gula sederhana, yang dimana gula sederhana itu dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, lalu ada pati dan ada serat. Tetapi tidak semua karbohidrat itu dapat dicerna oleh tubuh manusia seperti serat. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui apa itu karbohidrat, lalu apa sih itu metabolisme? Seperti yang kita ketahui, metabolisme itu merupakan segala proses perubahan transformasi kimia menjadi energi yang dimana itu terjadi di dalam tubuh kita. Yang artinya banyaknya energi yang dibebaskan oleh proses katabolisme makanan di dalam tubuh kita itu harus sama besar dengan jumlah yang dibebaskan di luar tubuh. Nah, berikutnya yaitu ada proses metabolisme karbohidrat, yang dimana ini terjadi melalui dua proses, yaitu yang pertama adalah proses anabolisme atau proses dari reaksi pembentukan, yang dimana anabolisme ini merupakan sintesis dari makromolekul yang tidak dapat berlangsung tanpa adanya masukan energi. Nah, di sini artinya secara langsung atau tidak langsung ATP yang merupakan sumber energi bagi semua aktivitas anabolik di dalam sel. Dan yang kedua yaitu ada proses katabolisme atau proses dari reaksi pemecahan, yang dimana pada proses ini merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti kalori ataupun energi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses metabolisme karbohidrat. Proses dari metabolisme karbohidrat ini memerlukan yang namanya keberadaan enzim. Lalu dari hasil prosesnya itu berupa energi dan metabolisme yang memiliki fungsi sebagai bahan bakar untuk oksidasi dan menyediakan energi dalam proses metabolisme lainnya. Hasil dari proses metabolisme karbohidrat itu digunakan dalam bentuk glukosa. Nah, selanjutnya di sini kita akan membicarakan bagaimana sih jalur metabolisme pada karbohidrat itu. Langkah yang pertama yaitu glikolisis, yang dimana glukosa itu sebagai bahan bakar utama dalam proses metabolisme akan mengalami yang namanya glikolisis aerob, yang dimana nanti dia akan menjadi 2 pirufat dan dihasilkan energi berupa ATP. Nah, lalu masing-masing dari pirufat ini nanti akan dioksidasi pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, dalam tahap ini juga dihasilkan energi yang berupa ATP.
Selanjutnya, asetil-CoA tadi itu akan masuk ke dalam jalur persimpangan, yaitu siklus dari asam sitrat. Nah, di dalam siklus asam sitrat ini juga dihasilkan energi berupa ATP. Yang selanjutnya, jika sumber glukosa berlebihan, maka glukosa tidak akan dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa yang disebut dengan glikogenesis. Nah, glikogenesis ini akan disimpan di dalam hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Yang dimana artinya jika kapasitas penyimpanan glikogen itu sudah penuh, maka karbohidrat itu harus dikonversi menjadi jaringan lipid, yang nantinya jaringan lipid itu akan digunakan sebagai cadangan energi untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya jika ada terjadi kekurangan glukosa sebagai sumber energi, maka glikogenesis ini akan dipecah menjadi glukosa, dan glukosa akan mengalami yang namanya glikogenolisis. Jika glukosa dari dia tidak tersedia dan cadangan glikogenesis pun habis, maka sumber energi non-karbohidrat yaitu lipid dan protein itu harus digunakan. Nah, pada jalur inilah yang dinamakan gluconeogenesis. Yang dimana gluconeogenesis itu yaitu pembentukan glukosa baru dari prekursornya selain karbohidrat. Di sini karena dianggap lipid dan protein itu harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya akan mengalami katabolisme untuk menjadi energi jangka panjang.